Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin Pak Inggi, mohon izin Pak Syafi'i, Bapak Haji Munakib, Bapak Haji Kastar, Pak Marsudi, dan semua tokoh-tokoh yang hadir di sini. Ini kami akan membedah tentang sejarah peradaban kuno Desa Kebun Melati, yang mana kami melakukan riset penelitian hampir 2 tahun dengan menyempatkan waktu dan memeras otak setelah kami mencetuskan lambang Desa Tirta Prabadwipa. Bapak Ibu sekalian, bicara masalah sejarah peradaban kuno di Kebun Melati, ternyata Kebun Melati adalah yang dinamakan Naditira Pradeca. Naditira Pradeca itu adalah desa di tepi sungai atau desa di aliran Bengawan Solo pada masa kuno. Di dalam prasasti di masa Hayam Wuruk disebutkan bahwa desa ini adalah Ipakeboan yang saat ini menjadi Desa Kebun Melati. Desa Kebun Melati merupakan nama sebuah desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Pelumpang, kurang lebih 8 kilo dari kecamatan, 30 kilo dari Kabupaten Tuban, dan masuk di Provinsi Jawa Timur. Letaknya di timur selatan atau kami katakan Tenggara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Burno. Perbatasan ini langsung dibatasi oleh Bengawan Solo yang terpanjang di tanah Jawa. Ini Bapak Ibu, dari hasil riset kami bicara dengan teman-teman kami, minta peta yang sudah direvisi oleh negara Belanda pada tahun 1887. Peta ini ada di Leiden, Belanda. Peta kuno Desa Kebun Melati. Kalau ini Bapak Ibu, yang bawah tahun 2021, berarti mengalami perkembangan yang luar biasa. Beralih Bengawan itu. Ini peta Desa Ipakeboan. Peta ini dikutip dari prasasti Canggu Bapak Ibu, dan dibawa ke Belanda, di Leiden tepatnya. Ini topografi Kebun Melati tahun 1887. Apa betul nama Kebun Melati itu dulu Ipakeboan? Prasasti ini yang membuktikan, dan saat ini ada di Trowulan. Kami minta kepada teman-teman cagar budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Trowulan. Ini prasastinya Ipakeboan. Berarti desa kita itu disebut pada tahun 1358 Masehi. Kalau tahun Sakanya 1280 Saka. Selisih antara tahun Masehi dan tahun Saka ini adalah 78 tahun. Prasasti Canggu ini orang menyebut prasasti Trowulan 1, yang menyatakan Ipakeboan. I itu kalau bahasa Kawi kuno namanya artinya di. Ini manuskrip yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini sudah dibawa Belanda. Nomor 32
ini juga menyebutkan Pakebuan. Widang, I Pakebuan, Lowara, Duri, dan lain sebagainya. Lanjut, prasasti Canggu ini sama dengan prasasti Trowulan yang kurang lebih berumur 664 tahun, ditulis di lempengan tembaga. Prasastinya itu berbentuk tembaga. Itu ada di era Hayam Wuruk. Eranya Hayam Wuruk, Raja keempat Mojopahit, yang tercatat 1358 Masehi. Ini menyebut tentang nama-nama Naditira Pradesa atau desa-desa yang berada di tepian Bengawan Solo. Kalau melihat dari situs ini Bapak Ibu, berarti ulang tahun Desa Kebo Mlati itu tepat pada tanggal 7 Juli. Karena tanggal 7 Juli 1358 ini prasasti dimunculkan oleh Raja Hayam Wuruk. Lah, apa yang mendasari ditulisnya prasasti I Pakebuan? Dari hulu ke hilir ada 44 titik, mulai dari Wonogiri sampai Bedanten, Gresik. 44 nama desa kuno dari hulu ke hilir. Salah satunya adalah I Pakebuan, yang artinya kami artikan bahwa Pakebuan ini adalah ternak kebo. Prasasti kerajaan itu muncul sebagai bentuk penghargaan atau piagam Raja keempat Mojopahit, Hayam Wuruk. Karena apa ditulis Bapak Ibu sekalian? Karena di tahun 1355 terjadi peperangan yang luar biasa di tepian Bengawan Solo. Ini diinisiasi oleh orang-orang Naditira Pradesa. Berapa lama peperangan itu? Selama 3 tahun. Peperangan itu dicatat di Prasasti Tuban 1, Prasasti Bandung. Nah, ini Bapak Ibu, Prasasti Bandung 1 dan Prasasti Bandung 2 itu hampir sama. Itu ada di tahun 1277 Saka atau 1355 Masehi, yang menyebutkan isikan irika dewasaning alaga om tatkala nina ditira patikati dasa hakut tuban kapa ritata sakaninani rasa janata tata, yang artinya tahun Saka ketika ada peperangan ketika ada peperangan di tepi sungai dipadamkan oleh orang Kuti Tuban, akhirnya dapat tentram. Orang Kuti ini ada dua versi. Bisa jadi orang Kuti yang berada di daerah Tuban, karena pada saat itu orang Kuti memang pendekar-pendekar silat banyak. Bisa jadi diartikan orang Kuti ini adalah orang suci, para tokoh yang memadamkan peperangan tersebut selama 3 tahun. Ini bukti prasastinya Bapak Ibu, ditemukan di Bandung Mbah Kertowijoyo yang saat ini berada di Museum Kambang Putih. Lah, I Pakebuan adalah nama kuno dari desa yang saat ini berubah hanya menjadi sebuah dusun. Jadi I Pakebuan itu sekarang menjadi dusun, yaitu Dusun Buan. I Pakebuan merupakan salah satu desa Sima Swatantra. Desa Sima Swatantra niku nopo? Sima niku otonom, Swa sendiri, Tantra itu agama. Jadi di Kebo Mlati itu dulu diberikan kebebasan atau dikatakan negeri perdikan, desa perdikan yang bebas dari pajak atau upeti pemerintah, tapi dengan syarat. Syaratnya desa tersebut harus melayani
penyediaan transportasi dua sisi sungai secara gratis ini dalam urusan sosial, budaya, keagamaan. Kalau di desa kita disebut Simaswatantra, saya yakin di Kebo Melati atau di daerah seberang pasti ada tempat peribadatan, sebuah candi. Dan ini masih belum kami temukan, masih menjadi riset kami. Tapi disinyalir bahwa ada kemungkinan itu diperkirakan di daerah seberang masuk Bojonegoro. Apa sudah hilang tergerus air dan sebagainya. Jadi bebas pajak. Ternyata sejarah terulang kembali. Tahun 2015 sampai 2018 orang Bomelati ini umek. Ada gejolak-gejolak. Arahnya ke pajak. 2019 Pak Haji Munijan sebagai kepala desa membebaskan pajak di desa Kebo Melati. Berarti kebijakan ini seperti hayam buruk. Tepuk tangan untuk Pak Haji Munijan. Jadi yang ditulis di Hayam Wuruk ini adalah desa penambangan, diberikan perdikat atau disebut ferry charter. Ada Bapak Ibu peninggalan situs kuno yang ada di Dukuh Ngabla. Ini masih misteri. Ada yang mengatakan Mbah Nur Iman, ada yang mengatakan Pangeran Sambernyowo, ada yang mengatakan ini adalah putra Kebo Kanigoro. Akan saya kupas tuntas Bapak Ibu sekalian. Ini tasik sanggup nunggu ya? Siap. Siap Pak, semalam suntuk siap. Bicara masalah situs kuno yang ada di Ngabla, dikatakan Mbah Nur Iman, saya pernah sowan malam-malam sama almarhum Mbah Yai Mahmud. Mbah Mahmud, makam ini namanya siapa? Wonten kali versi Mbah Mudin. Mbah Nur Iman sama Pangeran Sambernyowo. Kami dikatakan oleh Mbah Mud itu Mbah Nur Iman karena di zaman mbahnya, di zaman kakeknya Mbah Mud, niku dapat cerita ada kontroversi tidak percaya bahwa di situ ada sebuah makam. Diduk bahasanya, sehingga terjadilah pembongkaran. Ternyata di situ ada tulisan Mbah Nur Iman. Kalau kurang percaya, diduduk lagi, insya Allah jasad itu utuh. Tapi Mbah Mud meyakini bahwa ini adalah orang alim. Yang kedua, versi Pangeran Sambernyowo, karena pernah titip kepada saudaranya, tolong bukakan manuskrip yang ada di Kasunanan Surakarta. Dibuka, ternyata Pangeran Sambernyowo itu berpesan, ketika nanti meninggal, wafat, larungkan jasad saya di atas rakit, di mana rakit itu berhenti, dimakamkan di situ. Ternyata pas di Kebo Melati. Dan versi ketiga dari Mbah Nawawi ahli Mukasafa, termasuk penulis Bumi Wali Kota Tuban, 192 wali-wali yang ada di Kabupaten Tuban, menyatakan bahwa makam yang berada di sana adalah makam Kiai Melati atau Kiai Raden bin Kiai Kebo Kanigoro. Ini
bermula dari Raden Mas Surya Putra yang berjuluk Amangkurat IV. Niku gadah putra namine Raden Sandiyo. Raden Sandiyo niku Mbah Kiai Haji Nur Iman. Pada saat Raden Mas Surya Putra mondok di Gedangan Surabaya, Sidoarjo, Raden Mas Surya Putra niku putrane sinten? Putrane Pakubuwana setunggal, Raden Mas Derajat utawi Pangeran Puger ingkang kesebut senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama ing Khalifatullah ing tanah Jawa. Raden Mas Surya Putra menika mondok wonten Gedangan, dititipkan oleh Pangeran Puger Pakubuwana setunggal niku. Dijemputlah Raden Mas Surya Putra menika untuk mengganti tatanya, yang kemudian diangkat menjadi Amangkurat IV. Tapi menika ninggal anak bojo, diasuh kalih Kiai Haji Abdullah Muksin. Sebelum meninggal, Raden Mas Surya Putra menika pesen, titik anak bojoku ternyata sudah besar, Raden Sandiyo utawi Mbah Nur Iman iki boten purun teng kraton, diajak teng kraton ape didadekno raja boten purun, lebih memilih menyiarkan agama di Kulon Progo. Akhirnya ngulangi ngaji teng desa Melangi. Lah disitulah letak makamnya Mbah Nur Iman di Sleman, Yogyakarta, persis di belakang masjid namine Patok Negoro. Berarti versi Mbah Nur Iman ini kurang pas. Versi Brawijaya, versi Kanigoro, Mbah Brawijaya menika kagungan putri namine Retno Pambayun, nikah kali Adipati Pengging gadah yoga 3. Sinten namine? Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo kali Kebo Amiluhur. Yang menurunkan putra adalah Kebo Kenongo. Joko Tingkir, berarti putus, leres Pak Safi. Berarti dugaan besar ini adalah Pangeran Sambernyowo yang menumpas ketidakadilan baik di Pakubuwana maupun Hamengkubuwana maupun melawan VOC. Mboten kersa disariaken mriku, tidak cocok, sehingga bisa disinyalir lari ke daerah Tuban masuk di Dukuh Ngablak. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ternyata di dekat Kebo Melati di masa kuno ini ada 4 desa yang berjejeran berurutan. Saat ini dinyatakan hilang. Desa pundi? Lowara, tidak ditemukan. Apa alasannya kita tidak tahu. Yang kedua adalah Desa Duri. Ini disinyalir, diprediksi dados Karangturi. Karangturi Mburno. Kalau Duri Wetan tidak nyambung, berjejeran I Pakeboan, Lowara, Duri, Tegalan, dan Dalanggara. Tegalan ini juga tidak ditemukan, Bapak Ibu.
Jalan Gara ini sekarang hanya nama sebuah jalan di kota Bojonegoro dekat dengan Sumbang. Saya menganalisis sejarah ini dari 4 era. Di era Hayam Wuruk yang pertama di tahun 1358, karena bukti prasastinya ada. Yang kedua di era Pajang. Saya tidak menjelaskan era Pajang menika sebab manuskrip kami banyak kami temukan di wilayah Siwuran ke sana sampai Pringgoboyo di daerah Lamongan. Era Pakubuwono. Dan yang terakhir adalah era kolonial Belanda. Era kolonial Belanda ini, Belanda yang pertama kurang lebih tahun 1789. Kalau 1800 sudah datangnya VOC. VOC itu sudah banyak mengeruk hasil kekayaan yang ada di bumi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bengawan ini adalah saksi bisu perjalanan Pakubuwono keempat ketika menggunakan perahu Rajamala dengan ukuran panjang 58,9 meter dan lebar 6,5 meter, dayungnya 6,6. Jadi dimungkinkan bahwa Bengawan itu 2 kali lipat lebarnya. Terjadi pengurutan pengecilan. Ini perahu Rajamala yang ditumpangi oleh Pakubuwono IV dalam rangka konsolidasi terhadap raja kecil yang ada di Madura untuk melawan VOC Belanda. Apakah Pakubuwono IV sempat mampir di Pakebuan ini, di desa Kebun Melati atau tidak? Kami belum menemukan literasinya. Di mitos, di legenda, di cerita rakyat, Bapak Ibu, ada legenda yang menyebutkan bahwa salah satu perahu dari Cina yang bernama Dampo Awang ini terdampar di sekitar desa Kebumelete yang pernah muncul centeknya di bagian depan dan rantai kapal, tepatnya diperkirakan sebelah barat makam Dusun Buan sampai Sungaban. Ini saya tanya Pak Wo Kasnaji, juga tanya Abah Kastar, cerita dari dulu-dulu. Tapi ini belum kami ungkap. Hanya kami meneliti di sekitar itu lapisan-lapisan sedimennya pasir, artinya bahwa di kuburan Buan itu dulu adalah Bengawan. Lah, Dampo Awang itu berdasarkan ke cerita di daerah Tuban ada berapa titik? Ada 3 titik. Cerita itu ada di desa Kebun Melati, ada di Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, dan ada di desa Trantang, Kecamatan Kerek. Mitos ini di Tuban hanya 3 desa itu. Kapal Dampo Awang itu 3 kali lipat besarnya dari kapal dagang Cina. Lah, perubahan nama Pakebuan itu tergerus sesuai perkembangan zaman, akhirnya jadi 2 desa. Desa Keboan yang dipimpin oleh kepala desa Bapak Sario dan careknya Bapak Samingun. Masyarakat desa tersebut banyak memelihara kerbau. Mata pencahariannya penduduk asli Buan itu ternak kebo. Ini yang disebutkan prasasti, dan ada sedikit yang bertani. Kemudian
ada desa Melaten. Bapak kepala desanya Pak Harun dan careknya Bapak Trubus. Lah masyarakat kenapa dikatakan Melaten? Karena banyak ditumbuhi bunga melati. Mata pencariannya apa? Pengrajin kurungan mencari ikan atau nelayan yang sampai saat ini bertahan. Wong gawe kurungan, wong golek iwak ditakoki, teko ndi asal usule mboten semerap. Ternyata itu adalah warisan leluhur mereka. Lanjut. Pada tahun itu pula 1925 akhirnya Kebun Melaten itu lebur jadi satu desa, yaitu Desa Kebo Melati. Dengan kepala desa pertama Bapak Sadiran yang memimpin di tahun 1925 sampai 1942. Terus kemudian Bapak Kasiran ini kalau orang dulu itu alias ada nama samarnya Truno Karso, bergelar atau berjuluk Truno Karso, memimpin tahun 42 sampai 71. Kemudian dilanjut Bapak Sumadi tahun 71 sampai 90, Bapak Darmadi tahun 90 sampai 98, kemudian PJ sementara Bapak almarhum Muntalib tahun ini, kemudian Bapak Bambang tahun 99 sampai 2007, PJ sementara Bapak Kasnaji tahun 2007. Kemudian muncul kepala desa Bapak Patoni di periode 2007 sampai 2013, Bapak Muntalib tahun 2013 sampai 2018, kurang lebih 4 tahun setengah ya. Kemudian Bapak Sulistyo dari kecamatan, dulu Sekcam, di PJ kan di Bumlati tahun 2018, Pak Sugeng setahun, kemudian sekarang Bapak Haji Munijan sampai sekarang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami haturkan. Ini ditulis oleh pemerhati secara lokal, saya sendiri. Sumbernya dari ini Bapak Ibu. Kami nggak amu-amuan nulis, nggak amu-amuan meneliti. Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan Mojokerto, Museum Praditya Pustaka Surakarta, kemudian dari tim BSE Bengawan Solo Expedition, mereka yang pada waktu datang susur sungai itu orang ahli-ahli sejarah. Matur suwun ngapunten ingkang kathah bilih wonten kirang nyuwun ngapura mun koreksi para sepuh bini sepuh, Bapak ahli sejarah dan sebagainya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.